Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wa birrahim bidahi min lisani. Walhamdulillahi qadimil awali al-akhiril baqi bila tauli. Summa salatu wa salamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqi ghairu mubtadi wa ba'du falami wujubil ma'rifat min walibillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun bil haqi yamin taqi wa qaimun ghani wa walidun wahid qadimun lidun alimun bi kulli syai sami'un basir wal mutalimu lahu sifatun sab'atun tatalimu wa qudratun iradatun sam'un basar ayatun ilmu kalamun istamar wa jahidun bifadlihi wa adlihi takuli kulli mumkinin kafirihi arsala anbiya jawi fakona bisikri wa tablighi wal amana wa jahidun bihaqihim min aradi bi ghairi nafsin khafif fil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika wal mustahilu dillu kulli wajibin fa fadli khamsina bi hukmin wajibin nafsilu khamsatin wa isrina lazim kula mukallafin wa haqi watanim hum adamun idin sunu wa zuluma sholli wa ibrahimu kullu muttaba lutun wa ismailu ishaqul fana yaqubu yusufu wa ayyubu tada su'aibu harunu wa musa wal yasa zulkifli daudu sulaimanu taba ilyasu yunusu jakariya yahya isa wa qaha timun lagoya alaihimu salatu wassalamu wa alihim adamatil ayamu Allahumma salli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini ya udah baca Fatihah dulu ya, ini masih lama nih. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para mu'alif, para musannif. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya Asy Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu al-aziz jami'a wali songo
khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, Mbah Hasyim Asari Jombang, Mbah Yai Asad Samsul Arifin Situbondo, khususan Ilaro Mbah sama Ki Abdurrahman Wahid Jombang, Ki Bisri Samsuri, para muassis Nahdlatul Ulama semuanya, khususan Ilaro Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selaga, Mbah Kota, Mbah Gede, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, khususan Ilaro Habib Soleh Tanggul, khususan Ilaro Ki Ahmad Siddiq Jember, Kiai Hasan Genggong, semua ulama-ulama yang ada di Jawa Timur dan sekitarnya, wana khususan Ilaro Kiai Bisri Mustafa, Kiai Maimun Zubair, Mbak Bisri Mustafa Rembang, khususan Ilaro Mbak Ahmad Mutamakin yang tanggal 10 Muharram ntar lagi akan dikhaul, Mbah Dula Salam, Kisal Mahfud, Husain Ilaro, Mbah Yai Muhammadun Pondoan, Ki Abdul Arifai, Bajanya Salamah, semua guru-guru saya yang ada di Hajen, Padi dan sekitarnya, Husain Ilaro, Mbah Yasin Bareng, Mbah Basir Bareng, Kudus, Husain Ilaro, Mbah siapa? Raden Hambali, Raden Asnawi, Husain Ilaro, Mbah Arwani, Gitu Rehen, Mbah Makmun. Kalau saya sebut nama sih kadang-kadang lupa, saya manggil nama beliau-beliau aja istilahnya. Husain Ilaro, Mbah Ali, Mbah Fatoni, Mbah Anwar Kudus, semua guru-guru yang ada di Kudus, Husain Ilaro, Mbah Soleh Darat Semarang, Syekh Jumadil Kubro Semarang, Husain Ilaro, semua sesepuh Cirebon, Husain Ilaro, Syekh Kuro Kerawang, Husain Ilaro, Syekh Yusuf Taujili Garut, Ajengan Khair Afandi, kemudian Kiai Rukhiyat, Kiai Yas Rukhiyat, Tasik Malaya, Mama Falak Pagintongan, Husain Ilaro, Aang Noh, Ki Ahmad Syatibi Cianjur, Husain Ilaro, Abu Yadim Yati Banten, semua ulama-ulama yang ada di Jawa dan Madura, yang ada di Mekah dan Madinah, yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di seluruh dunia. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang halaman 78 yang agak atas itu ya. Wa haitsuma wa huwa ismun mawdhu'un lid-dilalati 'alal makani wa yudmanu makna syarti idza tasarat bihi ma wa ajazal akhfasu isti'malaha bi ma'na zaman. Wa haitsuma dan haitsuma ini yang terakhir, huruf atau amil jazm yang terakhir yang menjazmkan dua fi'il mudhari sekaligus adalah haitsuma. Wa haitsuma dan haitsuma, bagaimanapun atau dimanapun, itu kan boleh makna zaman tadi. Itu maknanya. Wa huwa dan bermula haitsuma, ismun itu isim. Nah, jadi mulai nanti adalah keterangannya di bawahnya itu, mulai ma, man dan seterusnya yang menjazmkan dua fi'il mudhari itu adalah isim, kecuali in, itu bawahnya nanti ada, kecuali in dan izma, kalau itu huruf. Nah, selebihnya adalah isim. Lid-dilalati maudhu'un, yang diletakkan, yang didesain, lid-dilalati untuk menunjukkan alal makani, atas makna tempat.
wa yudmanu dan disimpankan. Apa makna syarti itu juga boleh. Apa makna syarti, makna syarat. Jadi haitsuma itu adalah isim yang awalnya dibuat untuk menunjukkan makna makan. Makan itu kan tempat. Ngerti maksudnya? Maka kapanpun kan ngerti, karena apa tadi? Tempat ya. Tempat dimanapun kan gitu. Jadi haitsuma kalau menunjukkan makna makan, maka bisa diartikan di manapun. Nyambung? Nah, itu diingat-ingat yang menunjukkan tempat. Idza tasolat apabila bertemu bihi dengan haitsu, apa ma asalnya kan haitsu ditambahin ma menjadi haitsuma. Oke? Wa ajaza. Aska udah ngantuk ya? Barusan ngantuk enggak? Awas ntar di monitor, Dre. Ngantuk cewer aja ya. Wa ajaza dan membolehkan siapa al-Akhwasu, Imam Akhwas, membolehkan isti'malaha pada menggunakan haitsuma bimakna zamani dengan makna zaman. Kalau zaman kan berarti kapan, ngerti? Jadi kapanpun. Nah, maka contoh kaqauli syairi ini diperhatikan. Syair ini bukan hanya dihafal tapi dipraktikkan. Kaqaulihi seperti ucapan penyair, bakhar wa huwa minal khafif, bawahnya itu bakhar ini, syair ini terambil dari bakhar khafif. Walam a'rif qailahu, dan saya tidak mengetahui qailahu pada yang membaca syair. Penyairnya siapa? Kata Al-Habib Abdullah Al-Ahdal, enggak tahu. Lam a'rif qailah. Nah, ini syairnya. Dihafalin, udah hafal, dihayati, dipraktikkan. Haitsuma tastaqim yuqaddir. Nah, itu kan kalian yuqaddiru. Salah, ganti sukun. Ngerti? Lah kan dua menjazmkan dua fi'il mudhari. Kalian apa kitabnya? Yuqaddiru kan? Salah. Haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah. Emang begitu Pak Khafif. Lakallahu najahan fi ghabiril azmani. Saya ulangi, haitsuma tastaqim yuqaddir lakallah hu najahan fi ghabiril azmani. Haitsuma tastaqim. Nah kan tadi haitsuma boleh dzaraf zaman, boleh dzaraf makan. Oke? Haitsuma tastaqim. Kapanpun atau dimanapun tastaqim bisa istiqomah siapa kamu. Nah itu, maka terserah kalian mau jadikan haitsuma dzaraf makan, ya maknanya kapanpun. Kalau dzaraf zaman ya dimanapun. Kalau dzaraf zaman ya berarti kapanpun, ngerti? Haitsuma tastaqim, kapanpun atau dimanapun istiqomah siapa kamu. Jawabnya haitsuma tastaqim yuqaddir. Nah, itu baca sukun roknya. Kan kitab kalian dibaca dhammah kan? Yuqaddir maka mentakdirkan. Maka takdir itu kadar, memberikan bagian gitu loh. Yuqaddir maka mentakdirkan dalam arti memberi bagian. Laka bagimu siapa Allahu Allah. Allah takdirkan kepadamu najahan pada kesuksesan. Najah itu masdar. Isim fa'ilnya najih. Maka wakil gubernur Jawa Tengah yang kemarin itu Gus Najih, putranya Mbah Mun. Nah, orang yang najih salah sukses. Najahan pada kesuksesan fi ghabiril azmani, pada
masa depannya zaman-zaman, maksudnya al-azman al-ghabirah. Bagaimanapun atau kapanpun kamu istiqomah, tuh ngerti? Habis asar baca waqiah, nggak usah disuruh, rutin istiqomah, tuh ngerti? Nanti kalian udah lulus dari Al-Aziz, rutinkan. Apalagi puasa 41 hari sambil riadohnya 41 hari. Sudah belum Pin? Nggak lulus kan? Udah nggak niat. Kalau niat mah baru 41 hari kecil. Orang puasa Dalailul Khairat sampai 3 tahun 7 tahun tanpa buka puasa, kecuali Idul Fitri sama Idul Adha Mari Tasyrik itu aja mampu 3 tahun 7 tahun. Masa puasa di 41 hari? Banyakkan alasan. Malas. Termasuk lu Rio yang cengengesan. Ini harus bangun komitmen kalian. Kapan kalian mau istiqomah? Ya sekarang. Nanti udah nggak bakalan ada. Tuh. Nah itu maksudnya. Bagaimanapun, dimanapun, kapanpun kamu istiqomah, maka Allah takdirkan kesuksesan bagimu fi ghabiril azmani, pada masa-masa yang akan datang. Istiqomah, maka istiqomah itu berat. Kalau ringan istirahat, kan bukan begitu Kong? Iya, wiridan baca, kalian deres ini loh, deres. Nih kalau bisa mulai ntar malam, mulai hari ini, kalian deres ada di mana? Istiqomah di situ. Dan cari tempat untuk menghadap kiblat. Kan dalam Talimul Mutalim ajarannya deres juga menghadap kiblat dalam keadaan wudu. Nyambung. Walaupun kita nggak sedang membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi, membaca kitab, deres, biasakan dalam keadaan suci dari najis, suci dari hadas. Ilmunya akan manfaat barokah. Itu maksudnya. Al-lughatu bermula lughatnya, bahasanya itu tastaqim, bermula lafaz tastaqim. Ngapain dek? Tastaqim bermula tastaqim minal istiqomati, itu terambil dari masdar istiqomah. Jadi berarti dari fi'il madinya istaqoma yastaqimu. Sebenarnya aslinya kan istiqwaman. Mana ada proses i'lal di situ. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Nah, istiqomatan, al istiqomah itu artinya awalnya, bukan artinya. Awalnya adalah istiqwaman. Ngerti? Itu kudu apal santri. Wahia, dan bermula maknanya istiqomah. Al-i'tidalu itu lurus, lempeng. Nggak belok kanan, nggak belok kiri, nggak belok kiri, nggak belok kanan, lurus. An-najahu bermula maknanya, bermula lafaz an-najah bifathin nuni, dengan dibaca fathah nunnya najah, bukan nijah, bukan nujah. Masdaru anjaha, itu masdarnya fi'il madhi anjaha yunjihu najahan. Masdaru anjahar rajulu, masdarnya lafaz anjahar rajulu, gitu loh. Anjaha itu maknanya idza dzafira. Nih yang kemarin udah saya kasih tahu sama kalian. Nih, kamus Mukhtar Sikhah ini itu seperti itu. Anjahar rajulu maknanya idza dzafira. Jangan kalian berharap nyari kamus ini bahasa Indonesia, nggak ada, semuanya bahasa Arab. Tuh, ngerti? Nih kamusnya Mukhtar Sikhah. Nah itu kamus sama dengan kamus Munjid, gitu loh. Lu beli kalau gablek duit,
paling kok 50.000, 60.000. Jadi santri kalau memang tekun, maka mindset pikirannya pasti beli kitab. Kalau santrinya ontolohet, nah, lu ngerti ontolohet nggak? Ini dalam ilmu ban yang mau divulkanisir itu, ban truk, pokoknya ban standar lah, bukan ban ini. Itu ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 3 itu udah kelihatan benangnya. Kelas 1 nggak kelihatan benangnya. Kelas 2 kelihatan benang cuman dikit. Mahal harganya. Kalau ban kol diesel, mana suruh diri ngaji ngantuk mulu, siang main mulu. Udah nyampe selesai dirilah. Ya, udah nggak ada maaf-maafan sekarang, salah sendiri ya kan. Masa lengganan maghrib ngantuk, dirilah. Nah, ontolohet itu bannya belum tembus tapi apa namanya tipis sudah karetnya, ngerti? Nah santri ya ini termasuk senter gak apa-apa, ini termasuk santri ontolohet. Ya, ontolohet. Apa itu ontolohet? Ya itu tekun mah enggak, tapi ya ngaji mah ikut. Nah, cuman ya itu ngajinya ngandu anak itu kalau dalam tipe ban vulkanisir masuk dalam kategori tipe ontolohet. Jelas itu. Itu istilahnya tukang ban orang Cirebon dan sekitarnya. Nah, kalau tukang ban hanya tukang ban baru nggak bakalan kenal ontolohet itu. Oke, lanjut ah. Ngurusin ngantuk mulu ah. Oke. Maknanya anjahar rajulu idza dzafira. Apabila mendapatkan siapa rojul bihajatihi dengan hajatnya rojul, kebutuhannya rojul. Hajat itu asli bahasa Arab. Kalau terjemahan bahasa Indonesia adalah kebutuhan. Cuman hajat akhirnya juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Nyambung. Tuh. Wal ghabiru, dan bermula maknanya al-ghabir. Lafaz al-ghabir bil ghaini dengan ghain, bukan ain tapi ghain. Kalau pakai ain kan abir. Maknanya abir orang yang nyebrang. Ingat lu hadis, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Nah, itu belum saya baca-baca itu hadis arba'in, tapi secepatnya saya bacalah biar kalian apal. Arba'in Nawawiyah aja masa nggak menguasai. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli. Apa kamu Kang? Lah iya kudu apal. Hadis pertama itu innamal a'malu binniyat. Hadis yang kedua hadis Jibril itu. Akhbirni anil Islam dan seterusnya itu. Ismu fa'ilin itu isim fa'il. Min ghabaro, dari fi'il madhi ghabaro. Kitab kalian goyaro itu. Ngerti? Goyaro apa ba? Nah itu yang benar ba. Kan ghabir. Min ghabaro dari fi'il madhi ghabaro. Biwazni qa'ada. Nah, qa'ada kan qa'ada yakudu kan gitu kan. Idza baqiya, apabila tersisa. Nah kan berarti tersisa kan yang ke depan. Fi ghabilil azmani berarti zaman-zaman yang ke depan, zaman-zaman yang akan datang gitu loh. Waqat yusta'malu, dan terkadang dipergunakan apa lafaz ghabir fima dalam waktu zaman madho yang telah lalu apa ma. Fayakunu, maka jadi apa ma madho tadi minal azdadi, itu dari lafat-lafat atau perbuatan-perbuatan yang berlawanan. Azzad itu sama dengan versus lah kalau bahasa Inggrisnya, yaitu lawannya, antonim. Wal muradu, dan bermula yang dimaksud dengan lafat ghabir huna di sini al awwalu, itu makna yang pertama. Makna yang pertama apa?
Tuh, lu nggak ngerti kan? Idza baqiya. Gitu loh. Ngerti? Nyambung kan? Biar connect. Wal azmanu, dan bermula lafaz al azmanu yang diambil dari lafaz fi ghabiril azmani, jam'u zamanin, itu jamaknya lafaz zaman. Mana zaman ya masa itu. Ya kan udah menjadi bahasa Indonesia. Yutlaku yang diucapkan apa zaman, alal waktu atas waktu, al qalili yang sedikit, wal kasiri dan banyak. Udah titik. Saya rasa udah jelas ya, itu logatnya. Al-i'rabu bermula ini itu i'rab, ai hadza al-i'rabu. Haitsuma bermula haitsuma, ismu syartin itu isim syarat. Jazimun yang menjazmkan. Tajzimu yang menjazmkan apa haitsuma, fi'laini pada dua fi'il. Bismillah. Nah, perhatikan Pin, biar teliti. Itu kan al-awalu jatuh setelah lafaz fi'laini. Fi'laini nakiro apa ma'rifat? Nakiro. Al-awalu fi'lu syarti, itu kan mubtada khobar. Kan jumlah. Nah, al-awalu bermula yang pertama, gitu loh. Itu terkibnya sebagai sifat. Al-awalu yang bermula fi'il yang pertama, fi'lu syarti itu fi'il syarat. Kenapa? Karena ada jumlah jatuh setelah isim nakiroh. Ngerti? Itu harus kalian biasakan. Wasani dan bermula yang kedua, jawabuhu itu jawabnya syarat. Lafaz haitsuma tadi fi mahalli nasbin, dalam mahal nasab. Nah, itu perhatikan. Haitsuma isim syarat. Menjazmkan dua fi'il. Fi'il pertama fi'il syarat. Kalau dalam syair itu tastaqim. Fi'il yang kedua fi'il jawab, yaitu yuqaddir, kan gitu. Nah, terkibnya haitsuma itu adalah nasab. Dibaca nasab alat dzarfiyati az-zamaniyati, atas sebagai dzaraf az-zamaniyati yang bangsa zaman. Zaman kan berarti waktu, ngerti? Dzaraf zaman. Oke. Gitu loh maksudnya. Haitsuma dalam bagaimanapun. Nah, zaman kan waktu. Gitu kan? Qala Ibnu Hisyamin, telah berpendapat siapa Imam Ibnu Hisham, tuh ingat-ingat nih, saya suka lupa. Fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni. Nah, jadi apa? Qala mengatakan hu pada ini pendapat fi mahalli nasbin ala dzarfiyah az-zamaniyah, yang mengatakan haitsuma disebut dzaraf zaman, itu yang mengatakan adalah Imam Ibnu Hisham dalam kitab Al-Mughni. Al-Mughni itu syarah Alfiyah Ibnu Malik. Buru-buru ngaji Al-Mughni, ngaji Alfiyah begini can. Alfiyah dulu udah saya baca. Oh, gitu loh. Khatam. Gitu. Udah lanjut. Tastaqim, bermula tastaqim. Fi'lu syarti itu fi'il syarat. Apa? Udah duduk, kalau mau masih ngantuk saya suruh diri di pangku sana. Udah kebiasaan, besok-besok tidur siang. Ngerti? Denger gak? Diawasin Bal. Yang gede-gede ngingetin, yuk apa Pin. Mau tidur dijewer aja. Jangan kalau kon ngaji ngantuk gua paling gak resep. Kecuali lu siangnya kerja. Siang kok mainan doang, ngaji ngantuk. Ingat-ingat itu. Tastaqim, bermula tastaqim itu fi'lu syarti, fi'il syarat. Wa fa'ilu, dan bermula fa'ilnya tastaqim, mustatirun itu tersimpan fi dalam tastaqim. Wujuban dengan wajib, ai istitarun wujuban.
Takdiruhu bermula kira-kiranya fa'il, anta itu lafaz anta. Yuqaddir bermula yuqaddir, itu udah kalian robah tadi dalam syair. Yuqaddiru diganti yuqaddir. Jawabu syarti itu jawabnya syarat. Laka bermula lafaz laka itu jarun wa majrurun, jar majrur. Jarun huruf yang mengejirkan yaitu lam. Wa majrurun dan isim yang di mahal jar yaitu ka. Kok mahal? Karena domir. Muta'alliqun yang berkorelasi, yang berhubungan bi yuqaddir dengan lafaz yuqaddir. Allahu bermula lafaz Allah itu fa'ilun sebagai fa'il. Najahan bermula lafaz najahan itu i'rab hikayah. Maf'ulun bihi itu menjadi maf'ul bih. Fi ghabiri bermula lafaz fi ghabiri itu jarun wa majrurun terdiri dari jar majrur. Al azmani bermula lafaz al azmani mudhofun ilaihi itu sebagai mudhof ilaih. Wal makna dan bermula maknanya syair haitsu ma tastaqim yuqaddir lakallahu najahan fi ghabiril azmani itu fi ayyi zamanin ta'dil wala ta'wij tadfar bihajatika fi baqil azmani fi ayyi zamanin dalam manapun waktu kapanpun gampangannya ta'dil yang apa namanya ta'dilu gitulah, ini kan bukan menjazmkan. Ta'dilu yang yaitu yang adil, maksudnya adil itu stabil, istiqomah tadi itu, yang kontinu, nggak belok sono nggak belok sini, ngaji tekun, ketekunannya stabil, nggak keluar masuk, nggak turun naik kayak berak lagi bebel. Riyu itu kalau berak bebel, maka tadi dikerjain sama anaknya Cook. Ini mana? Adik lu itu kadang-kadang bisa usil juga, Pak. Riyu itu lagi berak, lampu kamar mandi sengaja dicekrekin, pas saya lewat, lu nyalain nggak? Saya omelin. Lu yang ngerjain tadi, lu itu tadi bakir yuk. Ngerti kan? Astagfirullah, bakir. Siapa tahu yang ngajarin? Lu enggong kali ya? Kalau bisa seusil gitu. Lu saya omelin, lari yuk. Beraknya lama, bebel. Begitu keluar, masuk lagi. Ya, lah itu. Lah orang dia makannya bata merah, mentok-mentoknya hebel. Loh iya kan? Orang-orang kan pada makan nasi, dia makan hebel. Ya, Rio ya. Enggak salah. Iya kan? Loh. Wala ta'wiju dan tidak bengkok siapa kamu. Oh benar apa? Ta'dil lah, fi ayyi zamanin ta'dil tadfar. Jawabnya fi ayyi tadi benar lah, ta'dil lah. Fi ayyi zamanin ta'dil, pada manapun zaman ta'dil yang bersungguh-sungguh, yang lurus, yang istiqomah, lempeng siapa kamu. Wala ta'wij dan tidak belak-belok, tidak pletat-pletot, tidak pelintat-pelintut. Apalagi tidak pelintar-pelintir. Kelemar-kelemar, kelembat-kelembut, ya kayak riuk gitu. Nah, iya kan? Tadfar, maka mendapatkan, memperoleh siapa kamu bihajatika dengan kebutuhanmu fi baqil azmani dalam sisa hari-hari ke depan. Falatai as. Nah, itu kalau mufrad. Kalau jamak falatai asu. Oh. Tai anjing dong, Pak. Itu men kata lu. Lah iya kan? Falatai as. Maka jangan putus asa siapa kamu minadh-dhafri dari mendapatkan in abto'ah. Itu in abto'ah gitu. Bukan in tubti gitu. Itu Apri kemana sekarang?
bal. Tadi siang perasaan ada. Jagain. Oh, udah biarin. Kok in up? Ada yang anu nggak? Ada yang in tubtiu gitu nggak? Atau in up ta gitu ada nggak? Kitab yang lain, redaksi percetakan yang lain. Nah itu sebenarnya in up ta. Jika lambat siapa kamu, itu tambahin tak itu. Lah iyalah, kan itu falatai as minadzuf dhofri in abtota, tambahin. Kalau saya kok nggak ada. Wasahidu, dan bermula yang menjadi bukti dalil fi haisuma, itu dalam lafat haisuma. Haisu jazamat, sekiranya menjazmkan apa haisuma fi'laini, pada dua fi'il, yaitu tadi sudah dijelaskan. Yang pertama tastaqim, fi'il syarat. Yang kedua yuqaddir, fi'il jawab. Oke. Wahad, udah titik, udah selesai pembahasan huruf-huruf dan isim-isim yang menjazmkan fi'il mudhari', dua fi'il mudhari' sekaligus. Oke. Nah sekarang wahadhil adawatu, dan bermula ini perabot-perabot, ini alat-alat. Al-ihda asrota, Erwin disimak. Al-ihda asrota tuh, al-ihda bukan al-akhada. Kenapa? Karena ma'dudnya itu adalah al-adawat. Al-adawat. Oh, dan baru apa, ospek begitu aja udah ngantuk lu diri. Lu ngantuk apa enggak? Lu kiri kanan lu enggak tahu, gua mah tahu diri. Wah, mental itu mental petarung, jangan ngantukan. Mental petarung ngantukan. Bunga juga ngantuk juga. Mana Bunga? Ngantuk, suruh bangun beneran. Berdiri lah sembarangan. Lu disangkanya saya nggak ngelihat kali orang begini, orang yang lain pada anteng jungsruk dia. Lah iya kan, ngaya ngantuk lah. Mau apa lagi? Lah iya kan? Al-jazimatu, sifatnya hadhil adawatu, yang menjazmkan lil fi'laini, terhadap dua fi'il, kulluha, itu taukid, ya semuanya, hadhil adawatu al-ihda asrota, asma'u, itu isim semuanya. Perabot-perabot yang menjazmkan fi'il mudhari', dua fi'il loh, kecuali satu fi'il. Satu fi'il kan kemarin lam, lama, alam, alamma, ya kan? Nah kalau itu adalah termasuk lam, amar. Ingat, itu semuanya huruf. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari' semuanya huruf, dan huruf sama isim. Nah, kalau hamzah istifham kan isim, hamzah istifhamnya isim, lamnya huruf, berarti kan campuran huruf plus isim. Paham maksudnya? Diglobalkan, itu termasuk dalam kategori apa namanya, huruf tuh. Hatta mahma, sehingga atau sampai, itu kan goyah. Hatta itu kan huruf atof untuk makna goyah kan. Hatta mahma, sampai mahma. Mahma sekalipun itu termasuk isim. Ngerti maksudnya? Perabot-perabot yang menjazmkan fi'il mudhari', dua fi'il mudhari', semuanya adalah isim. Ya mulai ma, man, ayun, mata, ayana,
kaifama, yang terakhir barusan khaisuma, ya termasuk sebelumnya anna, itu semuanya adalah isim termasuk mahma. Oke? Illa in wa izma. Nah, itu kecualinya. Illa in, kecuali in, wa izma dan izma. Lah kan yang pertama itu kan in. Iya kan? Setelah in ma. Ingat gak urut-urutannya? Itu yang halaman berapa itu? 74. Asani wa huwa ma yazimu fi'laini akhadha asara wa huwa in. Nah, iya kan? Wa ma, wa man. Nah, iya kan? Wa mahma, wa izma, wa ayyun, wa mata. 75, halaman 76. Enggak ada. 77, wa aina. Ya kan? Nyambung nih. Fa innahuma, maka sesungguhnya in dan izma harfani, itu huruf keduanya. Al awalu, bermula yang pertama, yaitu in, bittifakin, dengan kesepakatan ulama. Udah semua, baik basriyun, baik kufiyun, baik hijaziyun, in itu adalah huruf. Sepakat ulama. Wasani, dan bermula yang kedua, yaitu izma, alal asohi, menurut pendapat yang paling soheh. Pembandingnya asoh itu soheh. Oke? Nah, ada yang mengatakan isim. Tuh, nyambung. Kan pembandingnya. Wa idza kana ma, awas ada dua itu. Ma ada huma asma'u. Awas, ini sulit. Perhatikan. Wa idza kana, dan apabila ada apa isim-isim, lafat-lafat atau amil-amil, artinya yang benar. Ma yang pertama, ma mausul. Wa idza kana, dan apabila ada apa ma amil-amil, terserah kalian artiin apa. Ma ada huma. Nah, itu menandakan ada huma pasti fi'il. Kan khola ada siwa, ya kan? Khola ada siwa kan bisa dijadikan huruf, bisa dijadikan fi'il. Tapi kalau didahului oleh ma masdariyah, itu kan pasti adanya fi'il. Ngerti? Ma ada, yang mengecualikan apa ma, huma pada in dan izma. Asma'u itu isim. Asma'a itu isim. Apabila amil-amil selain in dan izma itu isim, jawabnya wa idza. Perhatikan, fala buddha, itu jawabnya idza. Fala buddha, maka harus, lahu bagi ma ada huma, lahu bagi ma ada huma, mim mahallin, dari mahal posisi, minal i'rabi, dari i'rab. Iman nasbu awir raf'u, mahal dari i'rab tadi. Iman nasbu, ada kalanya itu nasab. Udah melek Don? Ya udah duduk. Ngantuk lagi ya diri lagi lah. Beta sudah tidak ngantuk. Beta ngantuk. Beta diri lagi. Nah, emang anak buahnya Santi nggak ada yang beres. Iya kan? Tadi di senter nunduk. Atau di senter orang mau bagi duit nunduk. Mana tadi? Awir raf'u atau rofa. Udah ikutin ini dulu, ntar dijelasin. Li'anna asma asyarti, karena sesungguhnya isim-isim syarat, ma'mulatun itu diamalkan, li fi'li syarti, terhadap fi'il syarat, au lil
ibtidai atau karena ibtida permulaan kalam. La ghairu itu kurang titik. La ghairu tidak lainnya ma'mulatun li fi'li syarti au lil ibtida. Ntar ya belum bisa diterangin itu. Famakana mimma apa itu? Oh itu salah itu. Famakana minha. Itu kan mimha. Ngerti kan? Makanya ribet. Fama maka bermula amil. Karena yang ada apa ma. Minha itu diantaranya makana. Ismu zamanin itu isim zaman. Au makanin atau isim makan. Fahuwa maka bermula ma. Fi mahalli nasbin itu dalam mahal nasab. Alat dorfiyati atas sebagai dorof. Berarti kan sulit loh ini loh. Artinya yang benar ntar baru saya jelaskan. Bi fi'li syarti dengan fi'il syarat yang menasobkan dibaca nasab sebagai dorof itu yang menasobkan fi'il syarat tadi. Wama dan bermula amil karena yang ada apa ma. Ada itu ghairu dzalika selain itu ismu zaman atau ismu makan. Fahuwa maka bermula makana ghairu dzalik fi mahalli raf'in itu dalam mahal rafa bil ibtidai dengan ibtida permulaan kalam. Perhatikan sulit ini. Wa khobaruhu dan bermula khobarnya makana ghairu dzalik fi'lu syarti itu fi'il syarat. Wahdahu khali sendirinya fi'il syarat. Alal asoh atas pendapat yang soheh. Ntar ya sampai contoh bawahnya itu loh. Hadza bermula ini itu makana ghairu dzalika fa huwa fi mahalli rafin bil ibtida wa khabaru fil syarti wahdahu itu. Ingkana jika ada apa fi'lu syarti fi'il syarat. Perhatikan ini enggak kaleng-kaleng, ini sulit nih. Ghairu muta'addin itu tidak muta'addi. Kan kalau tidak muta'addi. Nah kalau muta'addi bagaimana? Nah, lain lagi ceritanya gitu loh. Ghairu muta'addi jelimet, sulit dan tidak kaleng-kaleng. Oh. Mana tadi? Nahu man yakum man bermula orang. Yakum itu yang berdiri siapa man. Akum maka berdiri siapa saya. Ma'ahu bersama man. Itu loh tarkibnya man. Bahwa maksudnya man itu kan gak berupa dhorof zaman, gak berupa dhorof makan. Isim kan? Bahwa maksudnya nah mahal i'rabnya man itu sebagai apa? Nah dijawab kalau dia bukan fi'il yang muta'addi maka terkibnya man sebagai mubtada, khobarnya adalah fi'il syarat tok. Nyambung? Gitu loh. Itu baru saya penggel, belum yang dari atasnya. Gitu loh. Contoh yang lain, may ya'mal su'ay yujzabi. Man barang siapa ya'mal yang beramal, man bermula orang, ya'mal itu yang beramal siapa man, su'an. Nah itu man terkibnya mubtada, ya'mal kan fi'il syarat. Karena ya'mal itu apa namanya? Tidak muta'ad, apa tadi? Tidak muta'addi. Apa tadi? Tidak muta'addi kalau contoh di situ. Yujza su'an pada buruk, jawabnya man yujza maka dibalas siapa bi dengan man. Wa ingkana dan jika ada apa fi'lu syarti fi'il syarat muta'addian itu muta'addi. Ini mau nggak mau saya bikin contoh banyak ini. Paling enggak 3 minimal.
Muta'addiyan itu muta'addi, wa waqa'a dan terjatuh apa fi'il alaihi atas muta'addi, nahwu may yadrib adrib, man bermula orang, yadrib itu yang memukul, ntar dulu, wa in kana fi'lu syarti muta'addiyan wa waqa'a alaihi, ya bener lah, au ala dhamirihi atau atas dhamirnya fi'il syarat, au muta'alliqihi atau lafaz yang dita'aluki fi'il syarat, nahwu man ra'aituhu au akhahu fa akrimhu. Man pada orang, ketahuannya kok pada, tuh perhatikan, fahuwa maka bermula muta'addi, fi'il syarat yang muta'addi, fahuwa maka bermula man yang fi'il syaratnya muta'addi, perhatikan sulit ini, fi mahalli nasbin itu dalam mahal nasab. Jadi cara mengartikannya man pada orang, ro'aita yang melihat siapa kamu, hu pada man, au akhahu atau saudaranya man, fa akrimhu maka muliakanlah siapa kamu, hu pada man, orang yang kamu lihat atau saudaranya yang kamu lihat, muliakan. Ngerti maksudnya? Oh gitu loh. Jadi man ro'aitahu dengan man yakum akum ma'ahu beda cara mentarkibnya. Nyambung? Nih, kemudian ntar saya iniin. Wa yajuzu dan boleh fi hadzal misali dalam ini contoh, yaitu contoh man ro'aitahu au akhau fa akrimhu, apa arrafu membaca rofa alal ibtidai atas sebagai mubtada. Jadi boleh man bermula orang, ro'aita yang itu melihat siapa kamu, ngerti? Boleh juga man pada orang. Oke? Nah tergantung. Li'anau karena sesungguhnya arrafu itu mimbabil istighol, termasuk dari bab istighol. Qala mengatakan siapa al-faqihiyu, Imam al-faqihi, wa afhama dan memberi pemahaman apa kalamu, kalamnya musonib, memberi pemahaman annal jazma pada sesungguhnya membaca jazm bi khaisu dengan khaisu, wa id dan id maksusun itu dikhususkan biktironima dengan kebarengan ma, bihima dengan khaisu dan id, kan khaisuma dan izma, ngerti? Nah, kama lufidho bihi, kama sebagaimana keterangan lufidho yang dilafatkan apa bi dengan ma, wa amma ghairuhuma dan adapun bermula lainnya khaisu dan id, sebenarnya tanggung sampai titik lah, wahyu sama itu loh. Fahuwa kismani, fahuwa maka bermula ghairuhuma, kismani itu dua bagian. Kismun bermula satu bagian, ai minhuma. Perhatikan, kismun boleh kalian jadikan mubtada, musawwiknya dibuang, takdirkan sendiri ai minhuma. Boleh kismun kalian jadikan badal dari lafadz kismani. Oke? Itu cara mentarkibnya. La yashabu, kalau jadikan mubtada ya la yashabu khobarnya, itu tidak membarengi hu pada kismun apa mama, wa huwa dan bermula kismun la yashabuhuma man wa mahma, itu man dan mahma. Man wa mahma wa ma wa anna dan anna. Itu perhatikan, man, mahma, ma dan anna. Anna bukan ini. Andre diri lah, kerja kagak ngantuk lah, dirilah
4 itu nggak kebarengan. Man, ma, dan apa tadi yang terakhir? Anna. Oke, nggak boleh kebarengan ma. Wa qismun, dan bermula sebagian aimin huma, ya juzu itu boleh fi di dalam qismun apa al amroni, 2 perkara. 2 perkara itu apa? Kebarengan ma dan tidak kebarengan ma boleh. Wahua, dan bermula qismun ya juzu fil amroni al baqi, itu sisanya. Udah titik, perhatikan. Ini mau nggak mau saya bikin contoh. Perhatikan begini. Saya baca yang belum saya jelaskan tadi. Mulai mana tadi? Fala budda lahu mim mahalin minal i'rab iman nasbu awir raf'u, kan gitu. Nih contohnya gini. Sebenarnya udah dicontohkan tadi dalam syair juga, yang barusan aja lah. Hai suma tastaqim, hai suma tastaqim yuqaddir. Ini perhatikan, hai suma ini tarkibnya apa? Gitu loh maksudnya. Oke, jadi perhatikan. Wa idza kana ma adahuma asma'a fala budda lahu mim mahalin minal i'rab. Isim amil yang menjazmkan fi'il, 2 fi'il mudhari itu kan ada 11. Selain in dan izma, 2 ini itu adalah huruf harfani. Oke, ini dulu pahamin. Selain in dan izma, mulai man, ma, ayun, mata, ayyana, khaisuma, izma, dan seterusnya, itu kan isim. Ngerti kan? Nah, ketika, perhatikan, ketika man, ma, ayun, mata, ayyana, dan seterusnya ini ditarkib, dijadikan isim, mahalnya dibaca apa? Rofa apa nasob? Nyambung nih. Ada 2 pilihan. Nah, itu yang dimaksud iman nasbu awir raf'u. Ada kalanya di mahal nasob, ada kalanya di mahal rofa. Alasannya li'anna asma asarti ma'mulatun li fi'li sarti aw lil ibtida' la ghairuhuma. Karena isim-isim syarat itu dipengaruhi, diamalkan. Perhatikan. Hai suma tastaqim, dari awal udah saya jelaskan kemarin. Mungkin Kevin masih ingat, Iqbal semuanya. Hai suma ini kan menjazmkan tastaqim. Oke? Tapi tastaqim juga menasobkan hai suma. Ingat. Trouble enggak? Nyambung nih, ingat nih. Oke? Nah, perhatikan. Kalau apa namanya mulai ayun, mata, ayyana, khaisuma, ini kan kemarin disebut ada yang berupa dzaraf zaman, ada yang berupa dzaraf makan. Oke? Ingat, isim yang menjazmkan 2 fi'il mudhari ada kalanya dzaraf zaman, ada kalanya dzaraf makan. Oke, ingat. Ini tak ingat-ingat dulu. Seperti contoh ini, hai suma. Lah, hai suma terkibnya dibaca apa?
sebagai dorof. Ya dorof. Dimanapun otomatis dorof zaman. Nah khaisuma boleh dorof zaman, boleh dorof Nyambung kan nih maksudnya nih? Nyambung ya? Kalau yang nggak kurang paham nanti nanya sama yang nyambung sama Kevin. Nah, itu diperhatikan Rio, jangan cengengesan. Itu kalau amilnya berupa dorof zaman atau dorof makan. Kan ada man, ada ma, ada ayun. Kan nggak mungkin kan ini dipukul rata sama persis. Nah, kalau yang selain dorof zaman, selain dorof makan, bisa dimahal rofa. Oke, contohnya, yang contoh dalam kitab barusan itu loh, man yakum. Nih perhatikan, saya taruh sebelahnya, mayakum, akum ma'ahu. Man bermula orang. Nah, sebagai mubtada, mubtada otomatis dimahal rofa. Nyambung nih. Kalau khobar, mubtada, khobarnya mana? Khobarnya hanya fi'il syarat. Itu yang nyambung. Kalau fi'ilnya tidak mutaaddi. Awas loh, saya bilang jelimet loh. Kalau fi'ilnya mutaaddi bagaimana? Ah, contoh yang kedua tadi. Mana tadi? Saya udah halaman berapa itu? Ah, contoh yang kedua, mayyamal su'ayyujzabih. Terus yang berikutnya, wa in kana fi'lu syarti mutaaddiyan wa waqa'a alaihi nahwu may yadrib adrib au ala dhamirihi au muta'alliqin nahwu man ra'aituhu au akhahu fa akrimhu fa huwa fi mahalin nasbin. Boleh mahal nasab. Wa yajuzu fi hadzal misal arrafu alal ibtida. Boleh juga. Nih saya tulis, man ra'aitahu. Perhatikan. Man ra'aitahu. Terusnya apa tadi? Au akhahu fa akrimhu, gitu ya. Fa akrimhu, perhatikan. Nah, ro'a itu kan mutaaddi. Beda kalau koma. Koma kan nggak mutaaddi lazim. Oke? Maka di sini man boleh dimahal nasab. Kalau ini kan mubtada rofa. Oke? Ini boleh dimahal nasab. Boleh dimahal rofa. Kalau rofa kaitannya istighol. Nah istighol itu apa? Akan masalah lagi baik. Pembahasannya belum kelar. Menjawari Win. Iya. Orang disuruh melek ngantuk mulu. Nyambung nih. Ini bukan masalah sepele, ini masalah jelimet loh. Nah kalau kalian ingin mendalami ilmu nahwu, pembahasan yang seperti ini, jangan pernah kalian benci, tapi tuntaskan, pahami sampai benar-benar paham. Enggak paham nanya. Oke? Tuh, itu rumusnya ilmu nahwu. Oh, enggak paham nanya. Loh gitu, udah segitu dulu. Wa yusamma al fi'lul awwalu. Berapa menit nih? 1 jam. Loh kok saya kurang? Oh, saya trouble mulu. Ya udah sementara itu. Nah perhatikan, ini sebagai pengingat. Kalau kemarin kan yang barusan itu kan ada fi'il syarat, fi'il jawab. Lah besok malam apa? Malam Jumat ya. Ya kalau ngelihat kondisi besok habis asar dah. Kalau memungkinkan besok tadi, capek banget, lelah banget saya. Kan kerja udah enggak jarang-jarang kan.
Nah, kalau tapi ntar ngebut lagi. Masa kagok ini belum bisa mulai ngaji asar gitu loh. Ya oke dah ya, sementara ini dulu. Lebih kurangnya kita apa namanya? Pokoknya mutolaah yang barusan dibahas itu bukan pembahasan sederhana, itu sulit. Kalau memang nggak paham masalah ini tadi itu loh, kaitannya haisuma dan man, ngerti kan? Haisuma mewakili dzaraf zaman, dzaraf makan, itu hanya di mahal nasab, sementara man ma ayun kan ayam ma tad'u falahul asmaul husna. Nah, itu boleh di mahal nasab, boleh di mahal rofa. Ini pun masalah. Paham maksudnya? Nah, kalau kalian nggak teliti, nggak berurutan memahaminya, pasti bingung. Maka kudu tekun. Oke. Jangan ngantuk mulu kayak anak Kupang ini. Kupang yang satu ini kacau ini. Yang dua perempuan apalagi. Udah bukan lagi Kupang, kupret. Iya kan? Masya Allah. Oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifatul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.